warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan mengajarkan pembelajaran IPS. Tema 8, subtema 3. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, kita akan membahas tentang makna keberlanjutan, makna perubahan, dan interaksi antara manusia dan kehidupannya. Pertama, makna perubahan. Apa sih yang kalian tahu tentang makna perubahan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Dewi jelaskan. Apa itu makna perubahan? Makna perubahan. Perubahan itu adalah keadaan yang berubah di keadaan yang sekarang sama keadaan yang akan seperti itu. Ya, betul sekali. Betul. Nah, di konsep perubahan itu adalah keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Konsep perubahan juga memiliki dua faktor ya. Faktor internal dan eksternal. Perubahan internal itu berupa bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya apa coba? Siapa yang tahu contohnya? Oh iya, sebelumnya Ibu sudah berikan link presensi ya di WhatsApp. Kalian bisa presensi. Ibu kasih waktu sampai jam pelajaran hari ini saja. Siap, Bu. Ya. Siapa yang tahu contohnya pemberontakan Ya, atau revolusi Bu. dalam masyarakat? Gak ada yang tahu? Oke, Ibu akan kasih tahu. Contohnya itu adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1900. Bu, 700, Bu. Oh iya, maaf. Iya, Ibu. Yang mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Ya. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan fisik, contohnya seperti tsunami dan bencana alam. Yang kedua, peperangan. Contohnya itu seperti zaman peperangan atau perang dunia yang dialami Jerman pada perubahan ideologi setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal
dan Jerman Timur yang berideologi komunis. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan. Sebentar ya anak-anak, apa namanya? Baterainya Ibu mau habis. Sebentar ya. Bisa dilanjut ya anak-anak? Nah, sedangkan faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan asing. Siapa yang tahu pengaruh yang masuknya perubahan budaya baru ke dalam suatu masyarakat itu dinamakan apa ya? Ada yang tahu? Pengaruh budaya. Iya, Mbak Dewi bisa diulangi. Pengaruh kebudayaan. Ya, dinamakan akulturasi atau perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang kebudayaan. Ya, betul sekali Mbak Dewi. Yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi. Di mana kebudayaan ini yaitu kebudayaan asli tidak hilang. Namun dipadukan dengan kebudayaan baru. Nah, sekarang kita masuk ke makna keberlanjutan. Makna keberlanjutan itu rangkaian peristiwa yang terjadi peristiwa yang berkelanjutan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu dan masa sekarang serta masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau saling berkaitan. Nah, dua interaksi manusia yang berkaitan dengan makna keberlanjutan itu ada interaksi manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan. Tapi yang Ibu bahas adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Ada yang tahu? Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ada yang bisa menjelaskan apa itu maksud interaksi manusia dengan lingkungan alam? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang berbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan abiotik dan biotik. Coba jelaskan apa itu komponen abiotik. Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Ya, coba Mbak Aning jelaskan apa itu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Aning.
Sedangkan komponen biotik yaitu segala benda hidup yang ada di lingkungan. Contohnya, kalau interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi tanaman yang tumbuh pada suatu lingkungan atau daerah. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Ibu mau tanya, kenapa sih manusia itu selalu membutuhkan orang lain? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Karena manusia itu makhluk sosial. Ya, betul sekali. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang, perorangan atau kelompok manusia maupun antar orang, perorangan, dan kelompok dengan kelompok. Di interaksi manusia dengan lingkungan sosial ini terdapat beberapa kontak sosial, di antaranya kontak primer dan kontak sekunder. Kontak sekunder itu dapat dibagi lagi dalam dua bagian. Pertama, kontak sekunder langsung, yaitu kontak yang terjadi antara masing-masing pihak melalui alat tertentu. Misalnya, telepon, internet, surat, SMS, dan lain-lain. Sedangkan kontak sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang memerlukan pihak ketiga. Misalnya, Ahmad minta tolong kepada Fauzi untuk dikenalkan kepada Fatimah. Atau kamu ingin mengirim surat ke saudara kamu memerlukan jasa pos. Itu yang dinamakan kontak sekunder tidak langsung. Dan kontak sosial juga dapat berlangsung dalam 3 kegiatan atau bentuk, yaitu 1, antara orang perorangan. Contohnya, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya dan keluarga secara langsung. Yang kedua, antara perorangan dengan kelompok. Misalnya seorang siswa sedang belajar bersama atau berdiskusi dengan kelompoknya. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti sekelompok pelajar yang sedang melakukan studi banding ke sekolah lain. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang interaksi manusia pada lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya itu apa sih yang signifikan seperti kegiatan ekonomi? Siapa yang tahu kegiatan ekonomi meliputi apa saja? Saya Bu tahu. Ya, apa Mbak Aning? Coba. Meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, betul. Ketiga kegiatan itu harus saling berhubungan satu sama lain. Kalau jika salah satu dari produksi, distribusi, dan konsumsi terhambat, akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, sekarang apa yang kalian tahu tentang produksi? Nah, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jawab ya. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru yang lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi itu seperti mengolah
mengolah agar menjadi suatu apa ya itu? Suatu produk yang berpengaruh terhadap kesejahteraan sumber daya ekonomi. Dan pastinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Berarti distribusi ini penyaluran dari produsen atau produksi. Nanti distribusi itu yang menjual atau pedagang, seperti itu. Tujuan distribusi itu agar produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Nah, jika konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi ini adalah pembeli dari distribusi tersebut, dari orang, dari pedagang, seperti itu ya. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi seseorang yaitu kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa, kemampuan dalam memberi barang dan jasa, tingkat harga barang dan jasa, tingkat pendapatan dan selera dan tingkat kebutuhan. Nah, peran pemerintah dalam perekonomian yaitu 1. Menjaga stabilitas ekonomi, pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi, menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, serta membelanjakan pendapatan negara untuk kebutuhan pemerintah. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, dari pembahasan ini, Ibu sudah memberikan kalian link YouTube atau tayangan YouTube agar kalian bisa mempelajari selain dari PPT Ibu. Nanti setelah kalian amati, Ibu sudah memberikan Google Form yang bertujuan kalian nanti akan menjelaskan. Setelah kalian amati, kalian bisa menyimpulkan. Dan setelah itu dijelaskan di dalam Google Form tersebut. Itu LKPD ya, masuknya lembar kerja peserta didik. Berbentuknya itu kelompok. Jadi kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian mengamati bersama-sama ya. Link tayangan YouTube-nya udah Ibu berikan di WhatsApp grup. Nah, setelah itu ada yang mau ditanyakan belum? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu anggap paham semua, dan nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian Ibu suruh untuk mengerjakan soal evaluasi, di mana itu untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman tema 8 dan subtema 3 ini. Ya, soal evaluasi berbentuk soal pilihan ganda. Nanti kalian isi, tapi itu individu ya, tidak kelompok. Ibu akan stop screen. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Mbak Dewi? Oh ya, jangan lupa pensensi ya.
Baik, Bu. Kenapa suaranya agak terputus-putus ya, Mbak? Siap, Bu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Audio Jungle. Audio Jungle.